Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah. Muhammad ibni Abdillah, 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 wa ya qari kitabillah, Muhammad ibni Abdillah, wa ya qari kitabillah. Alaika hubbatul qudratu jahid fi sabilillah, alaika hubbatul qudratu jahid fi sabilillah. Ya Rasulullah, ya Rasulullah, ya Habiballah, ya Rasulullah, ya Habiballah. Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah, Muhammad ibni Abdillah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi bini'matihi tatimus sholihat, wassalatu wassalamu ala sayyidu sadat wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qauli. Amma ba'd. Para pemirsa dari muslimah, muslimin wal muslimah dimanapun berada, senantiasa mudah-mudahan dalam keadaan diberikan sehat wal afiat dalam pemeliharaannya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mari untuk yang kesekian kalinya di awal perjumpaan kita lewat kajian dari muslimah ini, sama-sama kita memanjatkan rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan nikmat dan karunia yang Allah berikan kepada kita semua. Wabil khusus di siang hari ini, tepatnya lewat kajian dari muslimah ini, kita masih diberikan oleh Allah nikmat yang begitu banyak. Nikmat kesehatan, nikmat panjang umur, nikmat kesempatan kita, dan nikmat yang paling besar tentunya nikmat keimanan kita. Semoga semua yang telah Allah berikan kepada kita bisa kita syukuri agar kita diberikan oleh Allah nikmat yang lebih banyak lagi yang datangnya dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam senantiasa kita sampaikan, kita kirimkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita yang selalu istiqomah menjalankan sunnah-sunnahnya, insya Allah kelak pada hari kiamat kita mendapatkan syafaatul usmah dari Nabi kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Pemirsa dari muslimah BRTV dimanapun berada yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, hari ini kita akan membahas sebuah tema, yaitu kendalikan hawa nafsu agar hidup selamat. Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia bukan hanya sekedar diberikan akal, tapi manusia Allah berikan yang namanya hawa nafsu. Akal Allah ciptakan bagi manusia agar manusia bisa membedakan mana yang hak, mana yang batil. Tetapi hawa nafsu merupakan sesuatu yang berada dalam diri manusia yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang senantiasa mengarahkan manusia tersebut kepada sesuatu yang baik dan sesuatu yang buruk. Jadi hawa nafsu ini adalah kecondongan jiwa kepada sesuatu yang selaras dengan keinginan nafsu kita. Karena hawa itu adalah keinginan
yang senantiasa kalau tidak kita imbangi dengan keimanan yang ada di dalam hati kita, maka keinginan kita ini akan condong melakukan hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah hawa nafsu. Dan hawa nafsu ini ada pada diri kita karena semua manusia pasti memiliki hawa nafsu. Kalaulah manusia tidak memiliki hawa nafsu, maka dia bagaikan seorang malaikat, karena malaikat tidak memiliki hawa nafsu, sehingga malaikat dia tidak menjadi orang yang dinamis. Kalau manusia diberikan akal, diberikan hawa nafsu, tetapi meskipun kita tidak bisa menghilangkan hawa nafsu dalam diri kita, minimal kita bisa mengendalikan hawa nafsu kita. Jangan sampai kita menjadi orang yang dikendalikan oleh hawa nafsu kita, karena ketika kita dikendalikan oleh hawa nafsu kita, maka kita menjadi orang yang tidak akan selamat, menjadi orang yang akan melakukan perbuatan-perbuatan yang akan membuat Allah murka kepada diri kita. Sehingga ulama pun membagi hawa nafsu ini menjadi 3. Tetapi di dalam Al-Quran Allah senantiasa mengingatkan kita, senantiasa menyampaikan kepada kita, begitu orang yang memperturutkan hawa nafsunya, orang-orang yang akan jauh dari pertolongannya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah berfirman di dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-43, bagi orang yang senantiasa memperturutkan hawa nafsunya dalam kehidupan dunia ini, Allah ingatkan di dalam surah Al-Furqan ayat yang ke-43, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aita man ittakhadha ilahahu hawa afa anta takunu alaihi wakila. Artinya, sudahkah engkau ya Muhammad melihat orang yang menjadikan keinginannya, yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya? Apakah engkau akan menjadi pelindungnya? Jadi ketika seseorang lebih condong mengikuti hawa nafsunya daripada keinginan yang berdasarkan keimanannya di depan Allah Subhanahu wa ta'alanya, maka dia menjadi orang yang akan jauh dari pertolongannya Allah. Dia tidak akan menjadi orang yang mendapatkan perlindungan dalam kehidupan dunianya. Kemudian juga di dalam Al-Quran, di surat yang lain, dalam surah Al-Jaziyah, Allah pun berfirman, di yang bunyi ayatnya, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, Bismillahirrahmanirrahim. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawahu wa adallahu Allahu ala ilmi wa khatama ala sam'ihi wa qalbihi wa ja'ala ala absarihi gishawa. فَمَنْ يَهْدِيهِ مِنْ بَعْدِ اللَّهِ أَفَلَا تَذَكَّرُونَ. Artinya, maka pernahkah kamu melihat orang-orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkan sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah memberikannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran? Jadi orang-orang yang senantiasa mengikuti kehendak hawa nafsunya, dia orang-orang yang akan tersesat, dan dia orang-orang yang akan jauh dari jalan hidayahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga pemirsa, hawa nafsu ini terbagi menjadi 3. Tentunya kita akan lanjutkan pembahasan kita ini setelah yang lewat ini, tetap di Diary Muslimah. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan kajian Diary Muslimah. Kita akan lanjutkan. Di segmen ini kita akan membahas macam-macam hawa nafsu. Hawa nafsu adalah kecondongan yang ada pada diri seorang manusia, yang terkadang keinginan yang ada pada diri kita ini yang mengajak kita untuk melakukan kebaikan dan juga keburukan, yang melakukan hal-hal yang diridhai oleh Allah ataupun perkara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kecondongan yang datangnya dari hawa nafsu kita. Sehingga di dalam Al-Qur'an hawa nafsu terbagi menjadi 3. Yang pertama disebut dengan nafsu amarah. Nafsu yang paling rendah yang Allah abadikan dalam surah Yusuf ayat 53, Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Nafsu amarah ini adalah nafsu yang senantiasa mengajak manusia untuk melakukan keburukan, untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah dalam surah Yusuf ayat 53, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma ubarri'u nafsi innan nafsa la ammaratu bisu' illa ma rahima rabbi inna rabbi ghafurur rahim. Artinya, dan aku tidak menyatakan diriku bebas dari kesalahan, karena sesungguhnya nafsu itu selalu mendorong kepada kejahatan. Kecuali nafsu yang diberi rahmat oleh Allah, sesungguhnya Tuhanku Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi nafsu amarah adalah nafsu yang muncul dalam diri kita, yang senantiasa mengajak kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk, yang senantiasa mengajak kita atau mengajak pemiliknya untuk berbuat perbuatan-perbuatan dosa yang dilarang di dalam agama kita, yang membuat pemiliknya itu melakukan perbuatan-perbuatan hina, melakukan hal-hal yang dilarang di dalam agama, sehingga orang yang mempeturkan nafsu amarahnya, dia tidak pernah menyesal ketika dia melakukan perbuatan-perbuatan yang buruk dalam kehidupannya, sehingga akan timbul di dalam kehidupan orang yang mempeturkan nafsu amarahnya, dia mempunyai perbuatan-perbuatan yang dilarang di dalam agama kita, seperti dia melakukan perbuatan hasad, iri, dengki, dan hal-hal yang di dalam agama kita. Nah, nafsu yang paling rendah itu adalah nafsu amarah. Kemudian di atas nafsu amarah disebut di dalam Al-Quran adalah nafsu lawamah. Nafsu lawamah yaitu nafsu yang senantiasa menyesal, meratapi, menyesal terhadap perbuatan yang dilakukan. Nah, nafsu lawamah ini Allah abadikan di dalam surah Al-Qiyamah ayat yang kedua, yaitu bunyi ayatnya, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, wala uqsimu bin nafsil lawamah. Dan aku bersumpah demi jiwa yang selalu lawamah, yang selalu menyesali dirinya sendiri. Jadi nafsu lawamah ini adalah hawa nafsu yang suka mencela dirinya sendiri. Ini pun masih alhamdulillah kalau ada pada diri kita. Karena nafsu lawamah ini nafsu yang belum konsisten, nafsu yang masih berubah-ubah. Terkadang ketika dia melakukan suatu kebaikan, setelah dia melakukan kebaikan, dia ada merasa menyesal dalam dirinya. Aduh, kenapa tadi saya sedekahnya nggak banyak aja ya? Kenapa hanya sedikit? Aduh, kalau tadi tahu mah harusnya saya bangun lebih awal. Masih merasakan penyesalan dalam dirinya. Ini adalah nafsu lawamah, nafsu yang senantiasa menyesal, nafsu yang senantiasa dia meratapi apa yang dia udah lakukan. Bahkan nafsu lawamah ini kadang-kadang menyesali perbuatan-perbuatan buruk yang udah dia lakukan. Jadi nafsu lawamah ini adalah nafsu yang senantiasa menyesal, nafsu yang senantiasa dia menyadari bahwa perbuatan yang dia lakukan perbuatan yang belum sempurna di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi nafsu lawamah, nafsu yang masih ada cahaya di dalam hatinya. Nah, ini nafsu lawamah. Yang ketiga adalah nafsu yang paling tinggi tingkatannya, itu di dalam Al-Quran disebut dengan nafsu mutmainnah. Nafsu mutmainnah adalah nafsu yang tenang, nafsu yang timbul karena keimanan kita, karena amal soleh dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga orang yang memiliki nafsu mutmainnah tidak ada lagi rasa kekhawatiran dalam kehidupannya. Dia dikasih nikmat, dikasih ujian, dia tetap tenang menghadapi kehidupan di alam dunia ini. Sehingga ketika seseorang senantiasa istiqomah dengan nafsu mutmainnahnya, di akhir hidupnya Allah akan panggil dia dengan panggilan yang begitu mulia. Allah abadikan di dalam surah Al-Fajr. Di dalam surah Al-Fajr ayat 27 sampai 29. Allah ingatkan kita dalam surah Al-Fajr. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya
ayatuhan nafsul mutmainnah irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ketika orang yang senantiasa lebih condong untuk memperturutkan nafsu mutmainnah, ketika di akhir hidupnya Allah akan berkata, wahai hambaku, kembalilah engkau kepada Tuhanmu, kepada Rabbmu dengan hati yang penuh dengan ketenangan. Jadi pemirsa, nafsu yang paling mulia di hadapan Allah itu adalah nafsu mutmainnah. Nah, kita akan lanjutkan pembahasan kita setelah yang lewat ini, tetap di Diary Muslimah. Terima kasih Anda masih setia menyaksikan kajian dari Muslimah. Kita akan lanjutkan pembahasan kita. Di segmen akhir ini kita akan menyimpulkan bagaimana caranya agar kita bisa mengendalikan nafsu amarah kita. Tentunya nafsu amarah, nafsu yang selalu mengajak kita untuk melakukan keburukan, untuk melakukan perbuatan-perbuatan dosa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Apa yang harus kita lakukan? Dan kita juga harus memahami apa dampak ketika kita memperturutkan hawa nafsu kita. Di antara cara mengatasi agar kita tidak dikendalikan oleh nafsu amarah, nafsu yang jelek yang mengantarkan pelakunya untuk melakukan keburukan di hadapan Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kita harus mengenal mana yang Allah inginkan, mana yang syaitan inginkan pada diri kita. Karena bisa jadi perbuatan yang kita lakukan itu perbuatan yang kita memperturutkan keinginan yang datangnya dari hawa nafsu yang bersumber dari nafsu amarah. Yang kedua, hendaknya ketika kita ingin membaca Al-Quran untuk kita menghilangkan nafsu amarah dalam diri kita, kita membaca ta'awuz. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Kita berlindung kepada Allah dari godaan syaitan. Karena nafsu amarah ini tentunya datangnya dari syaitan yang selalu mengajak kita untuk melakukan kejahatan. Kemudian dengan cara berpuasa, insya Allah menjadi tameng kita untuk bisa menahan nafsu amarah kita, untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar dalam agama kita. Dengan kita memperbanyak istighfar, sholat malam, kemudian kita menjaga pandangan untuk tidak melihat hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala, insya Allah bisa mengendalikan nafsu amarah, nafsu yang buruk dalam diri kita. Dan juga perbanyaklah kita bergaul, berteman dengan orang-orang yang soleh, yang akan bisa mengendalikan nafsu amarah kita. Tentunya kalau nafsu mutmainnah, nafsu yang begitu mulia, nafsu yang berdasarkan keimanan dan ketaatan dan amal soleh kita, yang membuat hidup kita tenang, tidak ada rasa kekhawatiran dalam kita mengarungi kehidupan alam dunia ini, diberi nikmat ataupun ujian, tetap dengan ketenangan kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, tetap dengan ketaatannya Dia. Nah, ketika seseorang memperturutkan hawa nafsunya, apa bahaya yang timbul bagi orang yang suka mengikuti hawa nafsu? Tentunya nafsu amarah, nafsu yang timbul dari keinginan buruk yang datang pada dirinya. Tentunya ketika seseorang mengikuti hawa nafsu, yang akan terjadi adalah ketika kita memperturutkan hawa nafsu kita, kita menjadi orang yang lalai di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang harusnya kita melaksanakan ibadah, karena kita memperturutkan hawa nafsu kita, kita lebih memilih untuk melanjutkan tidur kita, melanjutkan pekerjaan-pekerjaan kita yang tidak bermanfaat. Yang kedua, bahaya yang timbul ketika kita mengikuti hawa nafsu, yaitu hawa nafsu yang amarah, hawa nafsu yang tidak baik, akan menyebabkan pelakunya menjadi orang yang melakukan hal-hal yang membuat dirinya binasa di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan hawa nafsu akan membuat hidup kita tersesat dalam mengarungi kehidupan dunia ini. Jadi janganlah kita membetulkan hawa nafsu kita. Kita minta kepada Allah agar kita dibimbing dengan nafsu-nafsu yang baik, nafsu yang mutmainnah. Minimal ketika kita tidak memiliki nafsu mutmainnah, kita masih mempunyai nafsu lawamah yang selalu menyesal ketika kita melakukan perbuatan buruk, perbuatan yang tidak terpuji dalam agama kita. Nah, pemirsa dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga kita dibimbing hidupnya, semoga nafsu kita bisa kita tingkatkan lagi menjadi nafsu yang lebih mulia lagi. Kalaupun hari ini nafsu kita lawamah, semoga bisa kita tingkatkan menjadi nafsu mutmainnah, nafsu yang baik, nafsu yang tenang untuk mengarungi kehidupan di alam dunia ini. Mari sama-sama kita berdoa, bermunajat kepada Allah di akhir acara kita pada hari ini. Semoga doa-doa yang kita minta kepada Allah, yang kita mohon kepada Allah, doa-doa kita semuanya diterima, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim.
Allazi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaihi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan syakirin hamdan naimin hamdan yu'afi ni'amah wa yukafi mazida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim mu'azzimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala dinik wa ya muqallibal qulub sabbit qalbi ala ta'atik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq wa billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.